Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, Irma Caniago masih saja membela majikan ya di Pak Mulyono. Dan di momen ini, ia seolah memberikan isyarat bahwa Joko itu masih bisa menggigit loh. Seperti semut ketika diinjak-injak itu akan menggigit. Nah, kemudian ada video, ada penjelasan dari Bang Husbin Arif bahwa terkait kemarin ya pertemuan antara Anies dengan Ahok ini semakin mesra. Nah, yang kasihan itu Pak Jokowi tidak muncul di balai kota, sudah diundang katanya tapi tidak hadir. Ya, kasihan lah. Dia makin kesepian dan makin terisolir. Oke bosku, mari kita simak videonya. Pak Jokowi ini kan Nih, orang Jawa ya Jawa. dan penuh dalam aktivitas politiknya pun penuh dengan perhitungan-perhitungan Jawa yang saya tahu. Rada Jawa kan? Bisa saja hari ini beliau ngalih ya. Tapi kan ada satu juga filosofi yang menyampaikan menyatakan seperti ini, Bang. Semut aja kalau diinjek gitu ya, Ya, dia pasti gigit. ya. Gitu loh. Dan itu mungkin itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kan saya nggak ingin ngompor-ngomporin ya dalam wawancara ini gitu. Tapi saya pikir cukuplah gitu ya, cukup sudah persoalan-persoalan ini harusnya loh menurut saya cukup sudah. Beliau juga sudah lengser. Kembalilah ke posisi masing-masing saja gitu. Kalau memang sudah dipecat sudah stop, gitu stop. Biarkan ini berjalan sendiri, ini berjalan sendiri. Kalau merasa difitnah, kenapa tidak tuntut balik OCCRP? Daripada para pendukung Joko Widodo ngomel-ngomel tidak karu-karuan di media sosial, saya menyarankan kepada siapapun para pendukung Jokowi yang merasa bahwa Jokowi telah difitnah, dan termasuk kepada Pak Jokowi sendiri, kalau memang merasa difitnah atau di framing jahat, saya sarankan agar segera mengajukan gugatan di pengadilan Belanda untuk menggugat OCCRP karena dianggap memfitnah. Jadi jangan hanya mengerahkan buzzer di media sosial menambah keriuhan yang tidak jelas. Saran saya Pak Jokowi segera mengutus tim hukum menggugat OCCRP di Belanda untuk mengembalikan nama baik Jokowi. Itu kalau berani. Tapi kalau tidak berani menggugat dan hanya menggunakan buzzer, ya bagi saya itu adalah sebuah kebenaran. Saya berhak menganggap itu sebuah kebenaran. Tapi kalau itu kalian anggap fitnah, gugat OCCRP untuk membuktikan bahwa kalianlah yang benar dan OCCRP salah. Betul. Presiden Jokowi sampai sekarang Anies dan Ahok bisik-bisik mesra, nggak muncul di balai kota Jakarta. Jokowi semakin terisolir dan kesepian. seperti seorang presiden ya, acting like presiden gitu ya. Makanya mohon maafkan saya kalau salah menyebutnya. Tapi kendati Pak Jokowi itu masih terus laga seperti presiden-presidenan, karena kalau kita amati terus melakukan kegiatan, belusukan seperti waktu dia masih sebagai presiden, ada tanda-tanda yang sangat jelas bahwa dia bakal kesepian karena terisolasi bukan hanya di komunitas elit politik di Indonesia tapi juga di komunitas internasional. Tapi kalau komunitas internasional saya kira mungkin nggak persoalan buat Pak Jokowi. Ya, indikatornya kalau komunitas internasional itu kan sekarang Pak Jokowi dinobatkan sebagai salah satu nominator atau finalis sebagai pemimpin yang terkorup di dunia. Jadi kemana-mana sampel itu akan melekat pada Jokowi. Kendati sekarang ini terlihat sekali bahwa para pendukungnya itu berusaha keras untuk downgrade OCCRP, itu yang lembaga yang memberikan gelar itu kepada Jokowi. Yang kedua, kalau dari sisi komunitas di dalam negeri itu terlihat setidaknya pada akhir tahun lalu ketika para mantan gubernur di Jakarta itu berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta menyambut ulang tahun 500 DKI. Ini masih nyebutnya DKI ya. Ya di Jakarta lah gitu ya. Ternyata Pak Jokowi itu satu-satunya gubernur yang masih hidup yang tidak hadir. Dan ada momen yang paling banyak mendapat sorotan dari publik itu ketika Anies dan Ahok itu duduk bersebelahan dan mereka terlihat sangat mesra gitu ya. Tangan Ahok ada di memegang pahanya Anies dan sambil bersik-bisik. Kemudian ketika wartawan penasaran bertanya pada keduanya, apa sih yang mereka omongin begitu, dan katanya tunggu kejutan nanti di awal tahun. Dan awal tahun itu kan sekarang ya. Jadi kita tinggal menunggu kejutan seperti apa, karena tandanya ini sangat terlihat ini buntut dari pilkada serentak yang dilaksanakan di Jakarta. Karena jagoan yang diusung oleh Jokowi itu kemarin kan yakni Ridwan Kamil dan Suswono itu kalah oleh pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Pramono Rano, dan didukung oleh Anies Baswedan. Ini posisinya jelas ya, PDIP sekarang jadi musuh
utama, musuh politik utama dari Jokowi, Anies Baswedan itu musuh yang lebih duluan, musuh utama yang lebih dulu dibandingkan PDIP bagi Jokowi itu dari dalam negeri. Sementara dari ini levelnya level dalam negeri tapi level kepala daerah. Bagaimana dengan level presiden? Kan tadinya ada ide dari Pak Prabowo itu membuat presidential club gitu. Ini tempat berhimpunnya para mantan-mantan presiden dan wakil presiden yang kemudian nantinya mungkin diharapkan dapat membantu Pak Prabowo untuk memimpin, untuk memberikan nasihat-nasihat itu. Tapi saya kira dengan konstelasi sekarang ini nggak mungkin lah para presiden itu, mantan presiden itu kemudian dan wakil presiden itu bisa duduk dalam satu ruangan. Apalagi kalau kemudian seperti yang digadang-gadang oleh para pendukungnya Pak Jokowi, pada waktu itu Pak Jokowi yang menjadi ketua dari presidensial club itu. Oke, mari kita bahas dua fenomena tadi, dua fakta-fakta politik itu, dan kemudian mengapa saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Jokowi ini akan menjadi seorang mantan presiden dan juga mantan gubernur Jakarta yang terisolir dan kesepian. Hal itu terlihat kemarin ya, misalnya Pak Jokowi itu termasuk yang diundang. Sampai sekarang ini kan yang masih hidup itu mantan gubernur Jakarta itu ya antara lain yang paling senior sekarang tentu Pak Sutioso. Di bawah Pak Sutioso itu penggantinya adalah Foke atau Fauzi Bowo, dan baru setelah itu digantikan oleh Joko Widodo, dan dari Joko Widodo kemudian sempat sebenarnya ini sementara saja Ahok itu sempat menjadi gubernur juga ketika Jokowi itu terpilih menjadi presiden, dan ketika Ahok menjabat sebagai gubernur dan dia terbelit kasus penghinaan agama kan kemudian dia ditahan dan dilanjutkan gubernurnya itu dijabat oleh Jarod Saiful Hidayat. Nah dari Jarod Saiful Hidayat itulah kemudian Anies Baswedan sebagai pemenang pilkada 2017 menggantikan dia. Anies Baswedan ini dijegal oleh Jokowi dengan cara dia tidak bisa melanjutkan periode kedua karena digeser kan pilkada serentaknya dari tahun 2022 menjadi tahun 2024. Dan Anies kemudian kita tahu memutuskan dia maju pada Pilpres. Setelah itu kan diganti oleh PJ ya, pejabat gubernurnya yakni Heru Budi. Heru Budi ini adalah orang kepercayaannya Jokowi yang juga merangkap kepala sekretariat presiden. Barulah sekarang diganti oleh PJ berikutnya Teguh ya, PJ gubernur ini. Berapa nama yang saya sebutkan tadi itu semua hadir, itu kecuali Pak Jokowi dan Heru Budi. Heru Budi berarti kalau tidak datang itu satu paket. Seperti dikatakan oleh pejabat gubernur sekarang Pak Teguh itu, dia menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah diundang tetapi dia tidak bisa hadir karena sedang merayakan pergantian tahun itu bersama dengan warga Solo. Memang Pak Jokowi kelihatannya dia lebih memilih jalan-jalan di kota Solo, bertemu dengan warga ketimbang berkumpul dengan para koleganya yang pernah menjadi gubernur maupun PJ gubernur di Jakarta. Heru Budi, saya kira Heru Budi ini tergantung juga Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi hadir ya Heru Budi pasti hadir. Ketika Pak juga Jokowi tidak akan hadir, alasannya katanya sampaikan dia sedang merayakan tahun baru itu di kampung halamannya di Yogyakarta. Jadilah yang dijamu oleh PJ Gubernur Teguh Setiabudi itu Bang Yos, kemudian Fauzi Bowo atau Foke, dan Ahok, kemudian Jarod, Anies ya, semua datang, dan bahkan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono dan Rano Karno hadir, dan sementara dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang hadir hanya Suswono. Wakil gubernur yang terlihat hadir itu Riza Patria, politisi Partai Gerindra. Nah yang paling banyak mendapat sorotan publik itu adalah ketika Anies dan Ahok itu mereka duduk berdua dan terlihat berbisik-bisik. Ini kelihatannya foto-fotonya dan videonya banyak menyebar, dan ini banyak yang kepo nih sebenarnya apa sih yang dibicarakan di keduanya itu, kok sekarang mereka bisa rukun, karena bagaimanapun juga Ahok dengan Anies ini kan musuh bebuyutan ya pada Pilkada 2017 yang kemudian terjadi pembelahan yang luar biasa di Jakarta. Kasihan, makin kesepian, aneh ya. Hanya Pak Budi dengan Pak Mulyono sebagai mantan gubernur yang tidak hadir dalam perayaan ulang tahun DKI Jakarta. What happened, woi? Ya alasannya pergi tahun baru. Ya mungkin di sana tidak ada lagi kawannya kan. Kesepian. Aduh, kasihan deh. Oke bosku, gimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.